pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang banyak sementara ketersediaan barang terbatas. Coba anak-anak, ada yang masih ingat apa itu kebutuhan? Ya, betul sekali. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, sekarang apa bedanya kebutuhan dengan keinginan ya? Mari anak-anak ikuti pembahasannya dalam materi hari ini, yaitu kebutuhan manusia. Inilah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang diinginkan manusia guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Anak-anak, tentu kalian mempunyai kebutuhan yang banyak. Bagaimana agar semua kebutuhan terpenuhi? Kalian harus menyusun skala prioritas. Skala prioritas disusun untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus didahulukan. Skala prioritas juga menghindarkan seseorang dari kebutuhan yang tidak penting dan bersifat konsumtif. Nah anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan membahas macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya dibagi menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau tambahan, dan kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, perabotan rumah tangga atau perlengkapan sekolah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, rumah mewah, perhiasan, atau kapal pesiar. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya, makanan dan minuman, dan olahraga. Sementara kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya, kebutuhan akan agama, pendidikan, atau rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Terbagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan pada masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya, uang tabungan bisa digunakan untuk pendidikan masa depan. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjek terbagi menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya, pakaian, sepatu, dan kacamata. Sementara kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan akan jalan, sekolah, dan pasar. Anak-anak,
Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, pertama, jenis kelamin, yang kedua, tingkat pendidikan, ketiga, lingkungan tempat tinggal, empat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelima, tingkat pendapatan, keenam, status sosial, dan ketujuh, perbedaan selera. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Apa sajakah alat pemenuhan kebutuhan itu? Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.